Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatni Nurazmina, mahasiswa matematika dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis data yang telah saya lakukan. Saya menganalisis data yang bersumber dari Kaggle yang berjudul Survei Machine Learning dan Data Science tahun 2022. Data ini berisi 43 pertanyaan dan memiliki responden sebanyak 23.997 orang. Di sini saya menganalisis menggunakan aplikasi Jupyter Notebook. Pertama-tama saya mengimport semua library yang akan digunakan, kemudian saya mengimport data survei yang akan dianalisis. Nah, ini saya menampilkan sedikit cuplikan dari data tersebut. Di sini, baris pertama ini menampilkan nama dari variabel-variabel pada data tersebut, dan kemudian setiap baris ini menampilkan setiap record dari jawaban para responden. Hanya saja di baris kedua ini berisi pertanyaan-pertanyaan, karena ini tidak akan digunakan dalam analisis, maka saya menghilangkannya. Nah, berikut setelah dihilangkan, kemudian sebelum analisis, saya mencoba untuk memahami apa sih isi dari data ini, pertanyaan-pertanyaan apa saja, dan jawabannya itu apa saja. Nah, di sini juga bisa melihat info dari data tersebut, dan di sini saya juga menampilkan jawaban-jawaban yang ada dari para responden. Ternyata setelah dilihat, ini merupakan data pada pertanyaan ada yang berupa pilihan dan pilihan-pilihan, dan setelah dilihat ternyata dia data kategorik. Kemudian saya membuat beberapa fungsi untuk memudahkan pembuatan visualisasi. Nah, dari pemahaman tadi, muncul sebuah topik pembahasan dan saya mengambil judul Profil Belajar dan Karir di Bidang Teknologi Informasi. Apa sih profil belajar itu? Profil belajar merujuk pada kumpulan karakteristik, preferensi, dan strategi pembelajaran individu yang mencerminkan bagaimana sih seseorang memperoleh dan memproses informasi. Setiap individu pasti memiliki profil belajar yang unik, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman belajar sebelumnya, lingkungan belajar, dan preferensi pribadi. Memahami profil belajar seseorang menjadi kunci untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan memadai, baik di dalam pendidikan formal maupun dalam konteks pengembangan profesional seperti dalam industri TI. Apa sih karir itu? Dalam KBBI, karir adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Nah, analisis ini bertujuan untuk menyelidiki keterkaitan antara profil belajar individu di industri TI dengan kemajuan karir mereka. Dalam konteks ini, aspek-aspek seperti media belajar, usia, dan tingkat pendidikan individu akan dieksplorasi untuk memahami bagaimana sih faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan karir dalam dunia TI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara profil belajar dan pencapaian karir di industri TI. Target analisis. Saya memiliki 3 target, yaitu yang pertama, menyajikan persebaran industri dan pekerjaan responden untuk memahami karakteristik industri TI. Kedua, mengidentifikasi pola dan tren dalam profil belajar responden di industri TI. Ketiga, mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor seperti usia, pendidikan, dan preferensi belajar dengan perkembangan karir. Metode. Di sini saya hanya akan menggunakan data yang memenuhi kriteria. Kriterianya ada apa saja? Yang pertama, responden bukan pelajar. Yang kedua, responden sedang bekerja. Dan yang ketiga, responden telah menjawab di industri mana responden saat ini bekerja, atau perusahaan terakhir responden jika sudah pensiun. Nah, di sini saya akan menampilkan secara visualisasi berapa persen data yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya memilah data yang sesuai dengan kriteria, kemudian membuat visualisasinya. Nah, berikut visualisasinya. Angka kunci. Dari 23.997 responden, saya yang memenuhi kriteria hanya 9.094 responden, atau dengan persentase sebesar 37,9%. Langsung saja masuk ke pembahasan analisis datanya. Poin pertama yaitu persebaran industri dan pekerjaan. Dengan memahami sebaran industri, kita dapat mengidentifikasi struktur industri, menangkap tren utama, dan memahami sektor-sektor kunci yang diwakili oleh responden. Pengetahuan tentang pekerjaan responden memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang jalur karir dan mobilitas profesional dalam industri TI. Nah, di sini saya akan melihat jumlah responden di setiap pekerjaan
dalam bentuk bar plot. Nah, langsung saja ke visualisasinya. Visi pekerjaan TI terpopuler di pasaran. Ternyata peringkat pertama adalah data scientist dengan persentase sebesar 21,04% atau sebanyak 1.913 responden bekerja sebagai data scientist. Dan yang kedua, data analis dengan persentase sebesar 16,64% atau sebanyak 1.513 responden bekerja sebagai data analis. Dan yang ketiga ada software engineer dengan persentase sebesar 10,7%. Nah, di sini mungkin ketiga pekerjaan ini dapat menjadi rekomendasi bagi para pembelajar para pembelajar yang ingin bekerja di industri TI. Nah, selanjutnya muncul nih pertanyaan, di mana aja sih mereka bekerja? Apakah di perusahaan teknologi atau di perusahaan pendidikan atau mungkin perusahaan marketing? Nah, selanjutnya saya akan menampilkan secara visualisasi juga. Industri apa yang paling banyak mempekerjakan spesialis TI? Tadi peringkat pertama pekerjaan ada di data scientist. Kita langsung lihat aja data scientist paling banyak bekerja di perusahaan mana. Ternyata paling banyak di perusahaan asuransi, yaitu dengan persentase sebesar 37,10%. Dan yang kedua, data scientist terbanyak bekerja di perusahaan marketing atau CRM dengan persentase 32,52%. Kemudian peringkat pekerjaan kedua yaitu data analis. Data analis paling banyak bekerja di perusahaan marketing atau CRM dengan persentase sebesar 32,11%. Dan yang kedua di perusahaan akuntansi keuangan dengan persentase 30,04%. Ini yang ketiga juga di perusahaan retail atau sales dengan persentase 28,89%. Mungkin ini juga bisa menjadi rekomendasi tujuan tempat bekerja. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan poin kedua yaitu pola dan tren dalam profil belajar. Mengidentifikasi tren dalam profil belajar responden di industri TI menjadi esensial untuk merinci preferensi dan strategi pembelajaran yang paling efektif di kalangan profesional TI. Dengan menganalisis pola belajar, kita dapat mengungkap metode pembelajaran yang paling umum dan mendeteksi tren yang mungkin muncul seiring waktu. Ini membuka potensi untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu di industri TI. Pertama, saya akan melihat jumlah platform paling membantu terpopuler di kalangan responden. Nah, langsung saja ke visualisasinya. Ini peringkat platform belajar data science paling membantu. Ternyata peringkat pertama adalah kursus online dengan persentase sebesar 62,26% atau sebanyak 5.662 responden menggunakan kursus online. Dan peringkat kedua ada Kaggle, baik notebooknya, kompetisinya, atau lain-lainnya dengan persentase sebesar 54,99% atau sebanyak 5.001 responden. Dan yang ketiga ada video platforms, baik YouTube, Twitch, dan lain-lainnya dengan persentase sebanyak 52,11%. Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi platform belajar bagi yang masih bingung ingin belajar di mana. Nah, selanjutnya saya juga akan memperlihatkan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan oleh para responden. Langsung saja ke visualisasinya. Nah, ternyata yang paling banyak peringkat pertamanya adalah bahasa Python dengan persentase 79,9% atau sebanyak 7.266 responden menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan yang kedua ada SQL dengan persentase 47,35% atau sebanyak 4.306 responden yang menggunakan ini. Dan yang ketiga ada R dengan persentase 21,23%. Ini juga bisa menjadi rekomendasi bahasa pemrograman yang ingin dipelajari, yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya, agar terus mendapatkan berita-berita seputar dunia TI, saya juga akan memperlihatkan sumber media terfavorit dari para responden. Nah, langsung saja ke visualisasinya. Di sini yang pertama ternyata Kaggle, baik notebooks-nya, forumnya, dan lain-lainnya dengan persentase sebesar 53,35% atau sebanyak 4.852 responden menggunakan ini. Dan yang kedua, peringkat kedua yaitu YouTube, baik Kaggle YouTube, Cloud AI Adventures, dan lain-lainnya dengan persentase sebesar 52,94%.
Dan yang ketiga ada blogs, baik towards data science, analytic media, dan lain-lainnya dengan persentase sebesar 41,72%. Ini juga bisa menjadi rekomendasi sumber media untuk mengupdate terus berita-berita seputar TI. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan berapa lama para responden yang sudah mendapatkan kerja ini melakukan ngoding. Langsung ke visualisasinya. Ternyata yang paling banyak itu responden telah memiliki pengalaman ngoding 1-3 tahun. Kedua 5-10 tahun, dan ternyata ada juga yang tidak memiliki pengalaman ngoding. Ternyata ada juga yang lama 5-10 tahun. Memang belajar itu membutuhkan proses. Ya, poin selanjutnya itu faktor usia dan pendidikan dalam perkembangan karir di bidang TI. Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kesuksesan itu berbanding lurus dengan usia? Atau apakah kesuksesan itu berbanding lurus dengan pendidikan? Di sini saya mendefinisikan kesuksesan dalam karir adalah para pekerja yang mendapat gaji besar. Nah, pada analisis ini saya ingin mencoba untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut fakta. Hal ini berdasarkan pada data survei yang saya analisis. Nah, yang pertama, melihat hubungan usia dengan gaji. Nah, ini saya melihatnya dalam box plot. Nah, berikut box plotnya ternyata makin tinggi usia, makin besar juga gaji. Ini di sumbu X ada usia dan di sumbu Y ini ada gaji. Ternyata makin tinggi, makin tua makin tinggi. Nah, terlihat bahwa pernyataan tadi adalah fakta, yaitu umur berbanding lurus dengan kesuksesan. Hal ini berdasarkan data survei pada para responden. Selanjutnya saya akan melihat apakah semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi gaji yang diperoleh oleh para pekerja. Langsung ke visualisasinya menggunakan box plot juga. Nah, di sumbu X ada tingkat pendidikannya, di sumbu Y ada gaji. Nah, ternyata terlihat bahwa ini naik turun. Naik, 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 turun, naik turun. Berarti bukanlah fakta. Karena naik turun. Berarti seberapa tinggi tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kesuksesan. Nah, selanjutnya saya akan melihat apakah semakin banyak pengalaman ngoding, maka semakin tinggi gaji yang akan diperoleh oleh para pekerja. Menggunakan box plot juga, di sumbu Y-nya masih sama gaji, dan di sumbu X-nya ada berapa lama pengalaman ngodingnya. Nah, ternyata berbanding lurus ya, semakin tinggi pengalaman, maka semakin tinggi juga gaji yang diperoleh. Nah, selesai sudah pembahasan saya mengenai analisis data, dan di sini ada topik pembahasan apakah data tersebut bisa dilakukan pengelompokan menggunakan K-means clustering. Data survei ini berisi 44 variabel kategorik, sedangkan K-means clustering pada dasarnya adalah menghitung jarak di antara dua titik data. Oleh karenanya, algoritma ini kurang cocok jika diterapkan pada data variabel kategori. Namun, terdapat variasi dari K-means clustering yang dirancang khusus untuk menangani data kategorikal, yaitu K-mods. K-mods menggantikan metrik jarak Euclidean yang digunakan di K-means dengan metrik jarak yang sesuai untuk data kategorikal. Kamut bekerja dengan mengidentifikasi mode, yaitu nilai yang paling sering muncul dari variabel kategori dan mengelompokkan titik data berdasarkan nilai mode. Di sini saya akan melihat clustering dari data variabel gaji dan umur. Di sini saya akan menggunakan kamut ya berarti. Nah, di sini pertama-tama saya akan mendefinisikan data yang ingin di-clustering, yaitu data gaji dan umur. Kemudian, saya akan menghilangkan kolom yang kosong. Nah, kemudian sudah bersih nih datanya. Nah, kemudian dengan metode elbow, saya akan mencari K yang paling optimal. Berapa kelompok yang paling optimal. Nah, setelah dilakukan, ternyata yang paling optimal, nah ini ada kurva elbow-nya. Saya mencoba untuk 3 kelompok. Nah, kemudian membangun kelompok dengan 3 klaster. Nah, dibangun menggunakan K-mods. Nah, ini sudah mendapatkan. Nah, terakhir di bawah sini ada referensi-referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.